Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Dan lalu yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf. Akhirnya Agustan minta maaf kepada saudara Muslim dan Kristen setelah gentutin Alkitab. Sebelumnya, mari kita menyaksikan permohonan maaf dari saudara kita Agustan berikut ini. Pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video yang berjudul Permohonan Maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi, saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat, janganlah engkau menghina sesembahan mereka. Nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya. Karena itu kan dilarang. Ya, akhirnya saya cabut ya. Dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa ragi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Gus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Dan lalu yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf. Ya, semoga ini juga menjadi islah ya. Artinya sebagai ukhuwah basariyah ya. Sebagai sesama umat manusia tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Nah, semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan permintaan maaf atau permohonan maaf dari saudara kita Bapak Agustan, yang mana kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu beliau melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji, baik itu dalam pandangan Muslim
maupun dalam pandangan Kristen. Dan saya pikir juga dalam pandangan agama-agama lain yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk sedikit mengingatkan kita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Agustan beberapa waktu yang lalu, maka perlu saya tunjukkan kembali cuplikan singkat dari pernyataan beliau berikut ini. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Baik, saudara dikasihi oleh Tuhan, memang sudah sangat banyak apologet atau YouTuber Kristen yang memberikan respon dan tanggapan yang sangat jelas dan tegas terkait dengan sikap yang tidak baik atau perlakuan yang tidak terpuji dari saudara kita Bapak Agustan, di mana beliau kentutin Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur saudara kita Bapak Agustan ini akhirnya menyadari kekeliruan, kesalahan, dan kecerobohannya. Dari apa yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tadi, jelas terlihat beliau sangat merasa bersalah kepada saudara-saudaranya seiman oleh karena apa yang dilakukan oleh beliau dengan mengkentutin Alkitab. Hal itu justru membuat saudara-saudaranya seiman merasa malu atas perlakuannya, karena menurut pengakuan beliau tadi tidak ada doktrin ajaran yang mentolerir kelakuan dari Agustan di mana begitu melecehkan kitab suci agama lain, dalam hal ini agama Kristen. Sampai beliau tadi berkata, ternyata tidak boleh menghina, merendahkan sesembahan orang lain. Kalau hal itu dilakukan, maka orang lain akan berbalik menghina, merendahkan sesembahan dari Agustan. Itu dalam perspektif dari Agustan, atau barangkali yang diyakini, dipercaya oleh saudara-saudara kita Muslim. Tapi kami sebagai orang-orang Kristen tidak pernah diajarkan ketika ada orang yang menghina, merendahkan orang-orang Kristen, termasuk Tuhan Yesus, Roh Kudus, Alkitab, doktrin, ajaran, keyakinan, iman orang-orang Kristen. Kami diajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, mencaci maki dengan mencaci maki, menghina dengan menghina, tidak. Roma 12 ayat 21 jelas berkata, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan orang-orang yang berperilaku tidak baik pun kepada orang-orang Kristen, maka doktrin ajaran Kristen begitu jelas, eksplisit, terang benderang. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menghina kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, karena dengan jalan kita memberkati orang lain, dengan cara itu pula kita memperoleh berkat. Tapi mungkin barangkali di antara kita ada yang berkata,
Bukankah seperti yang disampaikan oleh Bapak Agustan, beliau kesal, emosi dan marah ketika ada pernyataan dari Tanpa Ragi yang menurut beliau tidak benar dan sangat mengusik keimanan beliau. Saya belum menyaksikan, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tanpa Ragi seperti yang dimaksud oleh Bapak Agustan. Tetapi semisalnya Tanpa Ragi melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu berbicara tentang oknum. Saya tidak menyimpulkan Tanpa Ragi telah salah, karena saya belum menonton apa yang dimaksud oleh Bapak Agustan. Tetapi yang jelas, dalam setiap agama itu ada yang tidak menjalankan ajaran doktrin agamanya secara baik, benar dan bertanggung jawab. Bukan berarti ajaran itu yang salah, tapi orang-orang yang menghidupi keyakinannya yang tidak menjalankan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dalam konteks Kristen adalah Alkitab. Saudara dikasihi Tuhan, memang pernyataan atau perilaku, tindakan, perbuatan dari Bapak Agustan ini tentu akan membawa rasa malu bagi saudara-saudaranya seiman. Makanya beliau meminta maaf atas kekilapan, kekeliruan dan kesalahan tersebut. Saya pikir ini merupakan jiwa yang sangat bagus ketika seseorang menyadari kekurangan kelemahannya dan dia meminta maaf atau mohon maaf. Saya pikir baik itu dalam kepercayaan saudara kami Islam atau Muslim, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, mengampuni manusia yang datang bertobat kepadanya. Apalagi sebagai sesama manusia, di mana melakukan kekeliruan dan kesalahan, setelah minta maaf ya dimaafkan. Dalam konteks kekristenan ya memang kami ini harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah salah satu dari isi doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan penegasan dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi jikalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi adalah hal yang sangat mutlak ketika ada orang meminta maaf, mohon maaf kepada orang-orang Kristen, maka sesuai dengan data dan fakta Alkitab yang merupakan cerminan dari keyakinan kepercayaan orang-orang Kristen, kami orang-orang Kristen menerima permintaan permohonan maaf dari saudara kami Bapak Agustan. Bahkan kami mendoakan Bapak Agustan dibuka mata hati, mata rohaninya, sehingga ke depan boleh lebih bijaksana lagi dalam berkata-kata atau dalam berbuat. Kami juga tidak lupa mendoakan supaya Bapak Agustan dikaruniakan kekuatan, kesehatan dan panjang umur. Ada satu kalimat yang pernah saya baca yang berbunyi demikian: bukan setiap orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam, tetapi orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut itu. Apa artinya? Atau apa kontekstualisasinya dengan apa yang sedang kita bahas? Bukan setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, kekurangan, kesalahan, kelalaian yang akan hancur, tapi orang yang jatuh ke dalam dosa itu, tapi dia menyadari keberadaannya yang berdosa, dia mengakuinya, dia mohon maaf, dia minta maaf dan meninggalkan jalan-jalan itu,
berbenah, berbalik, serta komitmen untuk tidak lagi melakukannya, orang itu tidak akan hancur di dalam gelimangan dosa. Orang itu akan mendapatkan perkenanan dari sesama di dunia ini. Dalam konteks Kristen, pengampunan yang sempurna datang di dalam dan melalui Yesus yang telah rela berkorban, mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Jadi permohonan atau permintaan maaf saudara kami, Agusta, kami maafkan. Kiranya ke depan lebih wise, lebih bijaksana dalam berkata-kata dan dalam berbuat. Kiranya apa yang saya bahas ini dapat memberikan inspirasi kepada kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berdiri dan berjalan dalam kebenarannya. Amin.